Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Salahuddin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pada pasal ke-12 tentang akhlak-akhlak yang tercela. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa akhlak yang sangat tercela. Yang pertama beliau katakan di sini, akhlak yang paling tercela adalah kezaliman. Kemudian beliau mengatakan seorang muslim tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Maka kezaliman tidak akan muncul dari seorang muslim kepada siapapun, dan juga tidak mau menerima kezaliman dari siapapun. Sebab kezaliman dengan berbagai macam jenisnya yang tiga itu telah diharamkan di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tadlimu wala tudlamu, kalian jangan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian Allah juga mengatakan, wa man yadlim minkum nudzikhu adzaban kabira, barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat keras. Dan Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, haramkan kezaliman atas diriku, dan aku juga jadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Dan Nabi SAW bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, takutlah kalian akan kezaliman, karena sungguh kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man zalama kida shibrin tawwaqahullahu min sabi aradin, barang siapa yang menganiaya, mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka Allah akan mengalungkan padanya 7 lapis bumi. Dan Rasul juga mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu, sungguh Allah menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim, kemudian jika dia menghukumnya, maka ia tidak akan bisa mengelaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sungguh azabnya itu adalah azab yang sangat pedih lagi keras.
Dan Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzalimi, karena sungguh tiada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang sangat tercela dalam Islam adalah seseorang melakukan kezaliman. Dan kezaliman pada hari ini sungguh merata. Mulai dari anak kecil melakukan kezaliman. Kita lihat sekolah-sekolah itu, terkadang ada anak-anak itu yang suka membuli kawan, dan hampir setiap hari kita bisa menyaksikan bahkan pembulian ini sampai kepada tingkat pembunuhan. Bukan hanya sekedar cacat fisik saja, atau akhirnya kemudian dia malu dan tidak mau sekolah lagi, itu sampai ke taraf meregang nyawa. Dan itu dilakukan oleh anak-anak kecil. Kemudian juga kita bisa melihat kezaliman juga berlaku kepada anak-anak yang sudah remaja, kemudian juga orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah tua, laki-laki ataupun perempuan, semua berlaku zalim dengan berbagai macam kezaliman yang mereka lakukan. Mulai daripada mencaci maki, menghina, menggibah, sampai kepada tingkat menyakiti, memukul, sampai kemudian membunuh. Tiap hari kita menyaksikan pembunuhan. Tiap hari kita menyaksikan orang yang berkelahi, bertengkar, mengambil hak orang, dan begitu seterusnya. Dan ini pemandangan-pemandangan yang sangat miris di tengah-tengah umat Islam. Dan kita bisa saksikan di sekeliling kita, bahkan kita juga terkadang merasakan kezaliman orang lain, atau mungkin kita juga menjadi para pelaku zalim. Na'udzubillah. Makanya kenapa kemudian Islam sangat memberikan perhatian tentang bahaya orang berlaku zalim itu. Bahkan kisah-kisah juga, baik kisah-kisah zaman dulu, zaman salaf, ataupun hari ini, kita lihat akibat orang-orang yang melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk menghukum mereka di dunia sebelum akhirat. Namun terkadang apa yang kita saksikan itu terkadang banyak yang tidak mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tentang pengaruh zalim itu luar biasa. Apa saja pengaruh yang sangat membahayakan ketika seseorang itu melakukan kezaliman? Yang pertama, zalim itu bisa menolak hidayah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Padahal hidayah itu sesuatu yang kita hajatkan. Karena hidayah itu menentukan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hidayah ini dari orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berlaku zalim itu, mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan baik dunia ataupun akhirat. Dan itu juga difirmankan dalam Al-Quran, innahu la yuflihu zalimun. Orang-orang zalim itu selamanya mereka tidak akan diberikan kesuksesan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun umpamanya mereka nampaklah di mata kita mungkin diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan hasil kezalimannya, tapi itu hanya sekedar istidraj saja. Allah sengaja membiarkan untuk Allah Subhanahu wa taala azab kelak.
Kemudian yang ketiga, orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratahum yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Pada hari tidak akan diterima alasan-alasan orang-orang zalim, dan bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan keburukan akhir tempat tinggal mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahumul la'nah. Orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Dan laknat itu artinya dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Kemudian yang keempat, orang-orang yang zalim itu diharamkan syafaat. Bayangkan orang-orang yang zalim kelak pada hari kiamat, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan itu difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yutah. Dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu ada teman-teman yang akan menolongnya, dan tidak pula akan dapat syafaat. Jadi mereka tidak akan mendapatkan syafaat, bahkan tidak juga memberikan syafaat. Padahal nanti pada hari kiamat keselamatan manusia itu ditentukan dengan dua perkara. Pertama syafaat, yang kedua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, orang-orang yang zalim itu dipastikan kalau orang-orang yang ia zalimi ini berdoa kepada Allah dengan doa kecelakaan, maka doanya tidak mungkin meleset. Orang-orang yang zalim kalau sampai didoakan oleh orang yang dizaliminya, maka tidak mungkin meleset doanya. Karena tadi yang disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang-orang yang qadzalimi, karena doa dia itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah terhadap doa orang yang dizalimi ini. Pesan yang diberikan Rasul kan kepada Mu'adz. Jadi Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma ditugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Dan Yaman kala itu belum ada orang Islam. Kebanyakan ahli kitab, kalau enggak Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, hati-hati dari doa orang yang qadzalimi. Maknanya, walaupun yang berdoa itu tidak mesti muslim, walaupun yang berdoa itu orang kafir yang kita zalimi, tetap melesat doanya sampai ke langit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berdiri mengabulkan doa-doa orang kafir yang terzalimi, bukan karena kekafirannya, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman, dan Allah sangat senang dengan keadilan. Dan itu banyak kisahnya. Disebutkan dalam sebuah kisah dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Jadi ada salah satu sahabat Rasul itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal kalau berdoa itu mustajab. Lah di zaman Umar radhiyallahu an, Sa'ad ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Kufah. Tapi kemudian ada orang-orang munafik yang memfitnah Sa'ad. Kemudian sampailah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, memfitnah bahwa Sa'ad ini salatnya tidak benar. Kemudian kalau dia mengurus rakyat itu tidak becus.
Maka Sa'ad pun dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dituduhkan masyarakat Kufah kepadanya, tapi Sa'ad memungkirinya. Tidak benar ucapan itu. Akhirnya kemudian Umar pun datang ke Kufah menanyakan fitnah-fitnah yang mengarah kepada Sa'ad. Ternyata memang benar, tidak semua orang Kufah benci kepada Sa'ad, bahkan kebanyakan orang Kufah suka dengan Sa'ad. Rupanya itu adalah fitnah seseorang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad pun kemudian marah dan mengatakan, "Ama wallah, la ad'uwanna bi thalathin." Demi Allah, siapapun yang sudah memfitnah saya akan doakan dengan 3 perkara. Kemudian kata Sa'ad, "Allahumma in kana abduka hadza kadhiba qama riya'an wa sum'atan fa'attil umrahu wa attil faqrahu wa arridhu bil fitani." Kemudian Sa'ad mengatakan, "Ya Allah, kalau orang yang memfitnah aku ini berdusta, dia hanya melakukan karena ria dan sum'ah saja, ya Allah panjangkan umurnya, lamakan kefakirannya, kemudian hadapkan dia dengan berbagai macam fitnah." La ilaha illallah. Lihat bagaimana doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, mengerikan. Panjangkan umurnya, lamakan kefakirannya, hadapkan dia dengan berbagai macam fitnah. Ketika lama kemudian berlalu zaman, betul-betul orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Samurah, dia mengatakan, "Demi Allah aku melihat persis seperti yang didoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Panjang umurnya, kemudian dilamakan kefakirannya, dan macam-macam fitnah menimpanya." Lihat bagaimana orang-orang yang melakukan kezaliman, apabila orang yang dizaliminya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kecelakaan, ingat, doa orang yang dizalimi itu tidak akan meleset. Makanya satu hari Sa'id ibn Zaid ini kan salah satu sahabat dari sahabat-sahabat minal mubashshirina bil jannah, orang yang dihabar gembirakan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi ada seorang wanita bu, namanya Arwa bintu Uwais. Arwa bintu Uwais ini, dia mengaku bahwa Sa'id ibn Zaid telah mengambil tanahnya. Akhirnya kemudian Sa'id ibn Zaid tidak terima, karena dia tidak pernah mengambil tanah. Kemudian berdebatlah keduanya sampai perkaranya menghadap Marwan ibnul Hakam yang ketika itu berkuasa. Maka berkata Sa'id ini dan mengatakan, "Ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Khalifah Marwan, saya sejak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mungkin aku ini mengambil tanah seseorang. Maka kemudian Marwan mengatakan, Khalifah Marwan ibn Hakam ini, apa yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Sa'id ibn Zaid mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhada shibran minal ardi zulman tawwaqahu ila sab'i aradin." Kata Nabi, siapapun yang mengambil sejengkal tanah saja di bumi secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Maka Khalifah Marwan ibn Hakam langsung mengatakan, "La as'aluka bayyina ba'da hadza."
Kalau begitu aku tidak akan meminta kepadamu keterangan setelah aku mendengar engkau membawakan hadis Nabi itu. Ya, karena Sa'id ibn Zaid seorang sahabat, tidak mungkin dusta. Akhirnya kemudian karena Sa'id ibn Zaid marah, dia dituduh mengambil tanahnya wanita itu, Arwa bintu Uwais. Maka dia berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, jikalau Arwa bintu Uwais itu berdusta, hanya sekadar memfitnah diriku, butakan matanya, bunuh dia di tanahnya. Subhanallah, disebutkan bahwa fama mata hatta dhahaba basaruha. Tidaklah wanita itu, maksudnya Arwa bintu Uwais, meninggal kecuali setelah buta matanya. Persis seperti doanya Sa'id ibn Zaid. Bahkan sebab kematiannya karena dia sedang berjalan di kebunnya, kemudian dia tersandung hingga masuk ke dalam sumur, kemudian Allah ambil nyawanya. Begitulah doa orang-orang yang dizalimi melesat sampai ke langit. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini berlaku zalim. Karena doa orang-orang yang dizalimi ini tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kezaliman itu mengangkat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu biasanya akan diangkat kembali karena kezalimannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Maknanya orang-orang yang mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka diangkat keamanan kepada mereka, dan aman itu nikmat yang paling besar. Kalau orang sudah berlaku zalim, maka akan hilang keamanan. Lihat ketika Nabi SAW menasihati orang-orang muhajirin, disebutkan dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Satu hari kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasul menghadap orang-orang muhajirin. Kemudian Nabi SAW menasihati kepada orang-orang muhajirin dan mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna fa'udzu bihinna an tudrikuhun. 5 perkara wahai orang-orang muhajirin, hati-hati. Jikalau menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 perkara itu. Lah salah satunya Nabi SAW mengatakan, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah seseorang itu mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam berdagang. Itu kan zalim tuh. Orang yang mengurang-urang takaran, seorang penjual yang mengurang-urang takaran pembeli, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan pembeli, atau mengurang-urang meteran, atau curang dalam berdagang kepada pembeli, itu kan kezaliman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kecuali kalau mereka tidak berhenti dari situ, illa ukhidu bis-sinin, akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, akan ditimpakan kepada mereka syiddatul mauna, sulitnya ekonomi, dan akan ditimpakan kepada mereka wajawri sultani alaihim, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada mereka. Bayangkan kalau seandainya negeri ini dipaceklikan, kemudian disusahkan ekonomi, belum lagi yang memimpin orang zalim, aman negeri ini? Tidak akan aman. Karena kriminal itu salah satu penyebabnya adalah kefakiran.
Dan salah satu penyebabnya adalah kezalimannya penguasa. Makanya zalim ini bisa mengangkat keamanan, nikmat yang luar biasa. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, sababun lil bala'i wal iqab. Zalim juga sebab turunnya bala dan turunnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lah sebagaimana di sini juga muallif rahimahullahu taala mengatakan, surah Hud ayat 2 ayat 102 kan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk sebuah negeri dari negeri-negeri yang melakukan kezaliman. Sungguh azab Allah itu sangatlah pedih lagi keras. Dan kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana dari zaman ke zaman para nabi sebelum Nabi SAW yang umatnya mereka berlaku zalim. Lihat umatnya Nabi Syuaib, yang bukan hanya mereka curang dalam berdagang, tapi juga mereka suka merampok, suka mengambil hak orang dengan cara curang. Lihat akibatnya, Allah kirim azab kepada mereka yang sangat-sangat pedih sekali. Makanya kita lihat musibah-musibah yang terjadi di negeri kita ini, boleh jadi itu karena kezaliman. Tetapi masalahnya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim azabnya, Bu, terkadang namanya sebuah bencana itu bukan hanya mengenai orang zalim saja, terkadang orang-orang baik yang ada di sekitarnya pun kena imbasnya, Bu. Pamannya ini di sebuah daerah adalah para pelaku zalim di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada daerah itu, entah dengan gempa, dengan banjir, dengan puting beliung atau apa namanya. Itu terkadang yang rusak rumahnya, yang kemudian hilang nyawanya, yang cacat badannya dan begitu seterusnya. Itu bukan para pelaku zalim saja, terkadang orang-orang baik pun terkena imbasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah, kepada hukuman Allah apabila sudah Allah turunkan. Itu bukan hanya mengenai orang-orang zalim secara khusus, tapi terkadang orang-orang baik pun terkena. Makanya di sini diperlukan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya orang itu mengajak manusia kepada kebaikan, tapi juga cegah kezaliman, cegah kemungkaran, supaya orang-orang baik tidak terkena imbasnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 8, kezaliman itu sababun lil kharab, sebab kehancuran. Sebuah negara kalau sudah melimpah kemewahannya, sombong para penghuninya, maka mereka menjadi zalim. Dan ketika mereka zalim, maka mereka pun akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya Raja Herodes. Ibu pernah dengar Raja Herodes? Raja Herodes itu rajanya orang Romawi kuno. Dia menyukai seorang wanita, tapi wanita ini masih kerabat dekat dia, artinya masih ada hubungan mahram. Karena kecantikannya dia enggak peduli. Nah, di zaman itu hidup seorang nabi yang sangat mulia dan disegani, namanya Nabi Yahya ibn Zakaria. Jadi sang raja meminta fatwa kepada Nabi Allah Yahya ibn Zakaria ini tentang pernikahan saudara. Maka Nabi Yahya melarang, tidak boleh. Tetapi tetap saja kemudian sang raja ini tertarik dengan wanita itu. Lah wanita ini punya ibu seorang pelacur yang menaksir Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya kan tidak mau dekat wanita. Akhirnya balas dendam. Maka wanita ini mengatakan kepada anaknya, engkau harus
menikah dengan sang raja. Kebetulan dia sangat mencintaimu, tapi syaratnya dia menikahi dirimu, maharnya kepala Nabi Yahya. Akhirnya karena sang raja sudah mabuk kepayang, sudah mabuk cinta dengan wanita itu, mau saja dia. Yang penting bisa menikah dengan itu, mahar apapun diusahakannya. Akhirnya dikirimlah para prajurit, disuruh menangkap Nabi Yahya dan dipenggal kepalanya. Betul-betul dipenggal kepalanya. Kemudian kepalanya dibawa ke istana sebagai mahar wanita pelacur tadi, dan jasadnya dikembalikan kepada ayahnya tanpa kepala, Nabi Allah Zakaria. Seorang ayah melihat anaknya tanpa kepala, gimana tidak sedih? Zalim tidak? Zalim. Yang dibunuh seorang nabi lagi. Kezaliman mana lagi? Karena kemudian Raja Herodes ini sudah berlaku zalim. Lihat al-jaza min jinsil amal. Sebuah balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Akhirnya datang penguasa yang jauh lebih zalim lagi daripada dia. Siapa? Bukhtun Nasr, Raja Babil. Jadi Raja Babil ini, Bukhtun Nasr, membawa pasukan besar menjajah Palestina yang ketika itu dikuasai Romawi kuno. Rajanya Herodes itu dibantai semua orang-orang yang ada di negeri itu. Tidak ada yang selamat pun. Semua laki-lakinya dibantai. Kalaupun selamat, mereka melarikan diri, sementara perempuan dan anak-anak dibawa ke Irak dan dijadikan budak. Lihat akibat kezaliman mendatangkan kehancuran. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, zalim ini akan berakibat fatal kelak pada hari kiamat. Karena para pelaku zalim itu dipastikan dijanjikan neraka kepada mereka. Nabi SAW mengatakan, inna rijalan yatakhawwaduna fima lillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Ada orang-orang yang mempermainkan harta Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hak bagi mereka, berlaku zalim. Maka Rasul mengatakan, falahumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang mereka memperlakukan harta Allah, maksudnya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita berupa harta, bukannya harta itu dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah, entah bersedekah, entah zakat, entah menolong orang, tidak. Dia bayar orang untuk mendolimi orang. Dia pun mabuk-mabukan, dia zina, dia judi dan yang semacamnya, zalim dia. Maka Rasul mengatakan, falahumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Dan yang nomor 10, kezaliman ini akan mengantarkan kepada permusuhan, kedengkian. Dan yang terakhir, kezaliman ini menyebabkan rusaknya aturan-aturan maslahat-maslahat bagi manusia. Betapa banyak karena kezaliman ini harta manusia hilang. Betapa banyak karena kezaliman suami istri bercerai. Betapa banyak karena kezaliman orang bersahabat kemudian bermusuhan. Betapa banyak karena kezaliman nyawa-nyawa melayang. Betapa banyak karena kezaliman hak-hak manusia sudah tidak diperhatikan. Dan banyak sekali dampak-dampak buruk dari kezaliman ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih penyebab orang itu berlaku zalim itu? Kalau kita sudah tahu dampaknya sedemikian rupa, apa sih penyebabnya? Manusia kok berlaku zalim gitu ya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada pendorongnya. Pertama, dhaful khaufi minallah. Orang yang berbuat zalim itu karena biasanya lemahnya perasaan takut dia kepada Allah. Dia sudah tidak takut lagi sama Allah. Macam mana dia akan berbuat adil kalau kepada Allah saja dia tidak takut? Tetapi orang-orang yang takut kepada Allah lah yang berlaku adil dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Ketika rasa takut dicabut kepada Allah, maka hilang lagi keadilan, yang ada hanya kezaliman.
Yang kedua, al-jahlu biuqubatil zalim. Kejahilan bahwa kezaliman itu ada akibatnya. Ketika orang sudah tidak peduli dengan akibat kezaliman, bahwa tidak ada satupun dosa, kata Nabi SAW, yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat kecuali dua, al-baghyu wa qati'atur rahim, kezaliman dan memutus silaturahim. Dia tidak paham di balik kezaliman itu ada akibat fatal. Ketika dia jahil bahwa di balik kezaliman ada akibat, itulah yang menjadikan dia terus berlaku zalim. Kemudian juga yang nomor tiga, al-i'jabu bin nafsi wal kibru, kesombongan, ujub dan takabur. Karena biasanya orang-orang yang berlaku zalim itu sumbernya karena sombong. Ketika dia sombong, dia rendahkan orang. Kemudian yang keempat, wujudul a'wan lidzalim ala zulmihi, karena adanya teman-teman yang sama-sama orang zalim akhirnya membantu kezalimannya. Terkadang kan ibu punya kawan dekat ibu, kemudian ceritalah sama ibu bahwa dia dizalimi, padahal sebenarnya sebaliknya dia yang menzalimi. Jadi dia merasa pelaku menjadi korban. Dia yang berbuat zalim, dia ngakunya korban kan? Ibu tentu sebagai kawan pasti membela kawannya. Padahal ibu sedang membantu kezaliman. Maka terkadang teman-teman yang berlaku zalim itu menyeret kita untuk ikut melakukan kezaliman yang sama tuh dengan dia. Maka jauhi teman-teman yang suka berlaku zalim. Karena berteman dengan orang-orang zalim itu pasti akan jadi zalim juga kita jadinya. Termasuk juga dha'ful iman, lemahnya iman. Karena lemahnya iman itulah yang menjadikan dia melakukan kezaliman. Kalau kuat imannya tidak mungkin. Termasuk su'ul khuluq, buruknya akhlak. Makanya di sini dalam kitab Minhajul Muslim ini dicantumkan bab tentang buruknya akhlak, salah satunya kezaliman. Karena buruknya akhlak ini bisa menciptakan macam-macam, salah satunya adalah kezaliman. Termasuk juga ghiyabul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, terhentinya mengajak manusia kepada kebaikan dan terhentinya manusia mencegah dari kemungkaran. Ketika ini sudah terhenti, maka kezaliman akan menjamur di mana-mana. Kemudian juga al-amnu minal musa'alati wal muhasabati, merasa aman, tidak pernah bermuhasabah diri, introspeksi diri dan begitu seterusnya, merasa benar sendiri. Itu juga salah satu penyebab kezaliman. Maka kalau orang ingin berhenti dari kezaliman, ya kebalikannya. Pertama, takut kepada Allah dan senantiasa muraqabah. Yang kedua, hati-hati dari teman-teman yang zalim, jauhi mereka. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak berlaku zalim. Yang keempat, hentikan para pelaku zalim itu, jangan ditolong, dan doakan hidayah kepada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan rinci sedikit tentang macam-macam kezaliman. Di sini muallif rahimahullah taala kembali kepada bukunya. Beliau membagi bahwa kezaliman itu ada 3 macam. Pertama, kata beliau, kezaliman hamba kepada Rabbnya, yang pada hakikatnya bukan mendolimi Tuhan, akan tetapi kembali kepada diri-diri mereka sendiri, yaitu kufur kepadanya. Allah berfirman, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Juga berupa kesyirikan yang menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti Allah mengatakan, innasyirka la zulmun azim, sungguh kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar.
Jadi yang pertama, zalim kepada Allah dengan melakukan kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, kezaliman hamba kepada sesama hamba yang lainnya. Boleh jadi dengan mengganggu kehormatannya, mengganggu fisiknya, mengganggu hartanya tanpa alasan hak yang dibenarkan. Nabi SAW mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kata Nabi, barang siapa pernah melakukan satu kezaliman terhadap saudaranya berkenaan dengan kehormatan atau yang selainnya, mungkin dia mencaci, mungkin pernah menghina, mungkin pernah merendahkan, mungkin pernah menggibah, gitu maksudnya, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari orang yang dizalimi sebelum datang hari yang tidak akan berlaku lagi dinar ataupun dirham. Jika ia memiliki amal yang baik akan diambil seukuran kezalimannya, dan jika dia mempunyai kebaikan maka akan diambilkan keburukan saudaranya lalu dipikulkan kepadanya. Na'udzubillah. Itulah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Ketika Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi mengatakan, orang yang bangkrut itu loh, orang yang datang menghadap Allah dengan segudang pahala, tapi di sisi lain dia pun membawa segudang dosa kezaliman kepada manusia. Akhirnya kemudian dihadapkan antara orang zalim dan yang dizalimi. Kata orang yang dizalimi, fulan dulu kau zalimi aku, kemarikan pahalamu. Akhirnya dia serahkan pahalanya. Datang lagi orang yang dizalimi dan mengatakan, dulu engkau menzalimiku, serahkan pahalamu. Akhirnya satu-satu pahala diberikan kepada orang yang dizalimi sampai habis ludes pahalanya. Tapi orang yang dizalimi masih banyak yang menuntutnya dan mengatakan, wahai fulan dulu kau zalimi aku, mana pahalamu? Dia mengatakan, sudah enggak ada, habis, sudah dibagi-bagi orang. Maka orang yang dizalimi mengatakan, tidak ada masalah, aku tidak mendapatkan pahalamu, tetapi ambillah dosaku, pikulkan ke pundakmu. Bayangkan juga, pahalanya habis ludes, sementara dosa orang lain pula dipikul dia. Apa enggak bangkrut orang ini? Nah, ini akibat kezaliman kepada sesama manusia. Makanya kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, maniqtata'a haqqa mri'in muslim biyamini faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun, wa in kana yasiran ya Rasulullah? Qala wa in kana qadiban min araq, kata Rasul. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah memastikan baginya neraka dan Allah haramkan baginya surga. Sampai sahabat bertanya, meskipun hanya sepele wahai Rasul? Ya, meskipun hanya sekerat batang siwak, walaupun hanya secuil batang siwak. Ngaku-ngaku milik dia sampai bersumpah-sumpah padahal bukan milik dia. Kalau sebatang siwak saja menjadikan orang masuk neraka karena mengaku-ngaku milik dia padahal milik orang lain dengan sumpahnya dia ambil, macam mana orang yang mengambil tanah, macam mana orang yang mengambil lebih daripada itu sampai mengambil rumahnya? Kan ada orang yang rebutan waris padahal bukan haknya, akhirnya mengambil pengacara, diambilnya. Saya masih ingat, Bu, saya itu punya tetangga dulu di Bengkong, Bu. Jadi adalah kemudian beberapa rumah itu suka disewa-sewakan kepada orang. Saya tidak tahu itu milik siapa, tapi belakangan dengar bahwa yang punya rumah itu ayahnya meninggal. Yang punya rumah itu ayahnya meninggal, lah rumah itu milik ayahnya, otomatis menjadi warisan bagi anaknya.
Tiba-tiba kemudian saudaranya yang lain, saudara seibu yang nggak ada kaitan dengan harta waris, sewa pengacara dia. Kemudian nakut-nakuti karena ahli waris ini orang awam, orang desa, tidak tahu hukum, disangkanya benar saja lah apa kata pengacara itu, karena ditakut-takuti. Akhirnya pun diserahkan kepada yang bukan ahli warisnya. Lah ini kan zalim namanya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa Nabi mengatakan di sini lan yazalal mu'min fi fushati min dini ma lam yusib daman harama. Seorang muslim selalu berada di dalam kelapangan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Termasuk juga kezaliman menumpahkan darah. Makanya begitu kerasnya kezaliman ini sampai Rasulullah mengatakan kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya dan haram kehormatannya. Artinya jangan ditumpahkan, jangan dirampas dan jangan direndahkan. Kemudian yang ketiga, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Ya mungkin berupa merusak dirinya, karena ada orang yang sampai gantung diri, memukul-mukul badannya, menyakiti badannya, itu zalim kepada diri sendiri. Bu, badan kita bukan milik kita, jangan sampai kemudian disakiti. Enggak boleh menyakiti badan sendiri, itu bukan milik kita. Dari ujung rambut sampai kaki loh milik Allah, bukan milik kita. Ini badan titipan dari Allah, kita tidak berhak menyakiti badan kita. Tidak boleh seseorang itu merusak dirinya dengan cara mentatonya umpamanya kan. Itu kan merusak badan, Ibu. Kadang tato ini sampai berdarah-darah itu ditato. Naudzubillah, ya. Dan juga melumurinya dengan pengaruh berbagai dosa dan kejahatan. Seperti mamanya dia berzina, mabok dan yang semacamnya, itu zalim kepada diri sendiri itu. Merusak badannya juga berdosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang sedang menganiaya diri mereka sendiri. Maka kata mu'alif, pelaku dosa besar dan kekejian pada hakikatnya menganiaya diri sendiri, karena menjerumuskannya kepada akibat-akibat yang buruk dan juga kegelapan kelak pada hari kiamat, sehingga pelakunya menjadi orang yang dilaknat Allah dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rinci sedikit di antara bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk kezaliman Bu yang beredar di masyarakatnya itu macam-macam. Di antaranya adalah al-qatlu bi ghairi haq, menumpahkan darah tanpa ada hak yang dibenarkan. Hari ini kita lihat kan, sering saya bicara di sini, bagaimana hari ini nyawa manusia itu seolah-olah tidak ada harganya. Setiap hari kita melihat pembunuhan di mana-mana. Sampai-sampai orang yang membunuh tidak tahu alasan kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh lebih bingung kenapa dia bisa dibunuh. Karena hal-hal yang sepele hari ini berujung kepada pembunuhan. Dan rasanya nyawa itu mudah melayang. Lihat kasus-kasus hari ini kan Bu, yang perempuan diperkosa kemudian dibunuh, yang orang tua gara-gara minta motor anaknya tidak dikasih, dibantainya pula, dibunuh oleh orang tua tersebut, yang membuang bayi-bayi hasil zina dibunuhnya, macam-macam pembunuhan. Terkadang bukan perkara-perkara berat, perkara-perkara remeh, tersinggung bunuh. Nah, modelnya sekarang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, akhdul ardil ghair, mengambil tanah orang. Ini sudah umum di masyarakat, di desa iya, di kota semuanya juga berlaku. Padahal Nabi SAW sudah jelas, orang yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain saja dikalungkan 7 lapis bumi itu pada lehernya. Kemudian juga kezaliman yang berlaku pada keluarga. Zalim anak kepada orang tua yang disebut dengan uququl walidain. Sekarang ini luar biasa. Bagaimana melawannya anak kepada orang tua itu.
Sampai-sampai ada orang tua yang menyesal membesarkan anaknya karena anaknya sudah besar menzalimi dirinya. Zalim suami kepada istri atau istri kepada suami. Zalim sebaliknya orang tua kepada anaknya. Dan itu berlaku. Seperti umpamanya mendoakan buruk kepada anak-anak, itu zalim, Bu. Tidak boleh orang tua mendoakan buruk kepada anak-anaknya atau muamalah kurang bagus dengan mereka. Atau terkadang mungkin ibu melebihkan satu anak dengan yang lainnya, tidak adil dengan anak-anaknya, zalim. Ya. Dan begitu seterusnya. Termasuk juga kezaliman yang berlaku di sebuah kekuasaan. Terkadang sikat-sikut sana, bagaimana menggeser lawan politiknya, bagaimana menyingkirkan lawan musuhnya dengan cara yang zalim, terkadang memfitnah, mengada-adakan yang tidak ada, membayar orang dan begitu terus, naudzubillah. Termasuk juga zalim para ummal, para pekerja, entah dia kepada bosnya atau bosnya kepada pekerjanya, kan? Banyak pekerja itu mencuri-curi waktu. Kalau ada bosnya saja dia bekerja keras, ketika tidak ada dia lalai di situ. Atau sebaliknya, bosnya tidak membayar anak buahnya, zalim. Ya. Termasuk juga makan harta orang lain, ini juga berlaku. Seperti curang dalam berdagang, curang dalam bermuamalah, makan harta dengan cara yang batil. Termasuk juga memakan harta orang-orang yang jelas-jelas di anak-anak yatim. Ataupun riba. Lihat rentenir itu zalim itu. Ya. Ataupun rasuah, ini termasuk zalim juga. Kemudian berdusta dalam muamalah, mengurang-urang takaran dan timbangan, judi, ini kan bagian daripada kezaliman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kan bentuk-bentuk kezaliman, dan banyak kalau kita cerikan bentuk-bentuk kezaliman di masyarakat ini. Tapi umumnya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, umumnya kezaliman itu kan berlaku kepada tiga perkara. Kezaliman itu berlaku kepada tiga perkara. Pertama, biasanya zalim kepada harta. Zalim kepada harta. Ya, mungkin seperti contoh-contoh yang tadi yang banyak tuh, yang berkaitan dengan harta. Ataupun yang kedua, zalim kepada kehormatan. Anda mencaci, memaki, membuli, memfitnah, menggibah, itu kan bicara kehormatan. Ya, makanya Nabi SAW dengan tegas kan, larangan tidak boleh kemudian merendahkan kehormatan dengan menyebut inna amwalakum wa a'radakum haram, sampai-sampai dikatakan wa a'radakum haram. Ya. Jadi bisa berkaitan dengan harta, zalim itu bisa berkaitan dengan kehormatan, dan juga bisa berkaitan dengan fisik manusia, menyakiti, membunuh, memukul, menendang, naudzubillah. Ya. Tetapi dari semua muara kezaliman itu, Bu, dari semua muara kezaliman itu, kezaliman yang paling zalim adalah zalim kepada Allah, yang merupakan kesyirikan. Tidak ada kezaliman yang lebih besar melebihi kesyirikan. Dan syirik hari ini luar biasa, dari syirik kecil sampai syirik besar merambah di mana-mana. Mulai dari percaya kepada klinik sampai datang ke dukun dan meminta-minta ke kuburan, itu sudah lengkap hari ini. Makanya kenapa kita harus berdoa terus selepas salat kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Wallahu a'lam. Inilah di antara pembahasan yang pertama, akhlak yang tercela adalah kezaliman. Tapi sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan. Boleh? Boleh kita mendapat warisan dari
Ibunya meninggal sebelum neneknya meninggal. Enggak dapat. Enggak dapat. Ya, karena ibunya yang sebenarnya itu kan yang dapat warisan itu ibunya kalau neneknya meninggal duluan. Kalau neneknya meninggal duluan, ibunya yang dapat warisan kan itu. Tapi kalau neneknya masih hidup, ibunya meninggal duluan, kemudian dia punya cucu baru, neneknya meninggal duluan, maka tidak dapat. Ya warisannya kepada saudara-saudara ibunya lah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustaz apabila seorang istri sering berkata saya pinjam uang Abi dulu yang saat belanja. Ketika istri kekurangan uang, apakah hukumnya hutang Ustaz? Maksudnya bagaimana hukumnya Ustaz apabila seorang istri sering berkata saya pinjam uang Abi dulu saat belanja. Ketika istri kekurangan uang, apakah hukumnya hutang? Oh, taib. Tetapi uang tersebut tidak pernah dikembalikan si istri karena menurut istri suami sudah ikhlas karena digunakan untuk kebutuhan keluarga. Ya memang ya ini kan bahasa aja Bu ya, bahasa halusnya minta uang ya. Istri membahasakan halus seperti itu, pinjam dululah uangnya. Kalau minta ini kadang-kadang nggak dikasih, maka diganti mintanya jadi pinjam. Ya ini bukan utang, karena harta suami itu ada bagian harta istri. Ya. Tapi kalau suami pinjam uang ke istri itu utang. Ya kalau memang itu adalah solid milik istri hartanya, suami pinjam ya utang. Karena harta istri tidak ada bagian suami, kecuali istri mau tabarrum berbuat baik, menolong suaminya. Tapi kalau harta suami itu kan ada bagian daripada harta istri, apalagi untuk kebutuhan, maka insya Allah ini bukan hutang. Kemudian yang kedua, bolehkah membeli emas di pegadaian dengan cara tunai? Bolehkah membeli emas lelang yang ada di pegadaian dengan cara tunai juga? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Kalau transaksinya ini memang tidak ada transaksi ribawiyah, ya tidak ada masalah. Transaksi tidak ada ribawiyah, artinya memang sama sekali tidak ada ribanya di situ. Maka insya Allah tidak ada masalah, baik itu berbentuk lelang ataupun membeli kontan. Karena biasanya kalau kontan itu kan terhindar dari riba, Bu. Yang terjerumus kepada riba itu biasanya kalau membelinya dengan cara kredit, ya, menyicil ke pegadaian ataupun ke bank atau ke apa gitu, membeli sesuatu adera atau apa, kalau beli motor dan begitu, itu biasanya ada ribanya. Tapi kalau sifatnya tunai biasanya insya Allah tidak ada ribanya. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Maksudnya mengusir, dikeluarkan dari kakak keluarga. Kenapa nggak diakui gitu? Yang mengeluarkan siapa? Oh, ibunya karena sakit hati dengan anaknya, dianggap kok bukan anakku, akhirnya sampai ke kakaknya pun dikeluarkan gitu ya. Iya. Kok ada ya? Ya baru dengar saya. Ya mungkin saja kadang-kadang ada orang tua yang sudah tidak tahan dengan kezaliman anaknya, akhirnya melakukan seperti itu. Boleh kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama ya. Tidak ada masalah sebenarnya membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama, tapi jangan melampaui kezaliman orang yang berlaku zalim kepada kita. Kita hanya boleh membalas kezaliman itu dengan kezaliman yang sama dengan dia.
Tapi kalau lebih daripada kezaliman yang dilakukannya, kita yang zalim sama dia jadinya. Ya, kalau memang itu setimpal menurut dia, ya tidak ada masalah. Mungkin kezalimannya sudah terlampau jahat sekali gitu. Akhirnya sebagai balasannya seperti itu, dan menurut dia sudah setimpal, tidak ada masalah kalau setimpal ya. Karena memang jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan orang berbuat jahat itu kejahatan yang semisal. Tapi kalau itu melampaui batas, maka tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ya. Gimana? Iya. Oh, intinya kenapa banyak pembunuhan di mana-mana? Karena pemerintah berlaku zalim. Iya. Iya, alhamdulillah. Apakah banyaknya pembunuhan di mana-mana itu dikarenakan pemerintah juga yang berlaku zalim? Ya bisa saja, salah satu penyebabnya. Bukan semua penyebab. Tadi kan saya sudah jelaskan sebab-sebab munculnya kezaliman. Banyak kan gitu. Ya, salah satunya boleh jadi karena pemerintah tidak berlaku adil sehingga rakyatnya banyak yang berlaku zalim. Bisa saja terjadi. Tapi bukan satu-satunya penyebab. Karena ketika pemerintah justru tidak menegakkan keadilan, akhirnya berontak kan. Akan banyak kekacauan, chaos dan yang semacamnya. Bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi ini mungkin satu sebab dari sekian banyak sebab munculnya kezaliman. Kemudian yang kedua, masalah kita mendiamkan kezaliman karena ketidakmampuan. Ada hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Kan ada jenjang-jenjangnya. Kalau kita bisa dengan kekuasaan kita lakukan. Umpamanya RT berkuasa di RT situ, dia buat peraturan tidak boleh berjudi di situ, tidak boleh minum khamar di situ, tidak boleh berzina. Kan mantap tuh kalau memang dia punya kuasa. Tapi ada orang yang tidak punya kuasa, ya dengan lisan nasihati. Tapi kadang-kadang ada orang yang menasihati justru madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Diam tapi hatinya mengingkari. Jadi tidak benar. Jangan sampai kemudian tidak ada pengingkaran sampai ke dalam hati. Kalau bisa itu selemah-lemahnya iman tetap kita gunakan. Dengan cara apa? Ingkari dalam hati kita bahwa itu tidak benar. Dan doakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berlaku zalim itu. Jadi tetap harus ada pengingkaran supaya jangan kemudian orang-orang yang baik itu terkena imbas kezalimannya. Makanya Nabi SAW ketika mempermisalkan orang-orang yang melakukan kezaliman dan orang-orang yang mendiamkan kezaliman, kata Nabi SAW seperti kapal yang berlantai dua. Kapal yang berlantai dua. Penghuninya di lantai atas dengan di lantai bawah. Yang menghuni kapal di lantai atas itu kalau minta air, yang menghuni di lantai bawah kalau minta air itu selalu ke atas, selalu ke atas. Satu hari kemudian mereka pun segan
kasihan asik diganggu saja yang di lantai atas itu. Bagaimana kalau kita bolongi kapal katanya? Kita ambil air dari bawah kapal. Ini kalau dibiarkan sama yang di lantai 2 tuh, lantai pertama membolongi kapal hanya karena ingin mengambil air, itu bisa karam kapalnya. Dan yang mati bukan yang di lantai 1 saja. Nah, kalau udah karam ya semuanya matilah. Nah, itulah pentingnya mencegah kemungkaran di sini. Ingkari itu kemungkaran, jangan dilobangi. Gak apa-apa kamu ngambil air di atas, tapi jangan dilobangi, karena kalau dilobangi karam kapalnya semua mati. Ya. Jadi memang mengingkari sebuah kemungkaran itu harus tetap tegak supaya jangan sampai terkena imbas azab orang-orang yang sedang diazab dari orang-orang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekira cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam.